Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini ialah mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Nah, mungkin bagi Anda sebagai siswa belum mengetahui atau belum mengenal apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional di sini kita akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika. Tetapi bukan berarti berpikir seperti komputer, karena komputer adalah sebuah mesin. Kegiatan utama dalam berpikir komputasional ialah menyelesaikan masalah atau yang biasa disebut dengan problem solving, untuk menemukan sebuah solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Berpikir atau pemikiran komputasi tidak berarti berpikir seperti komputer, melainkan berpikir tentang komputasi di mana seseorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi dan menyusun solusi komputasi yang baik dalam bentuk algoritma atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Dengan kata lain, kegiatan dengan berpikir komputasional adalah mencari strategi untuk mengatasi persoalan apa yang akan diselesaikan. Sebetulnya, hampir semua persoalan sehari-hari mengandung komputasional, yang sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan mesin komputer. Sebagai contoh ialah penggunaan robot atau mesin-mesin dalam melakukan proses penjualan di sebuah restoran atau di sebuah swalayan. Nah, kalian bisa melihat video contohnya pada video berikut ini. Jus buah yang diracik tanpa tangan manusia. Itulah teknologi masa depan yang sudah dikembangkan saat ini oleh sebuah usaha rintisan di Silicon Valley, California. So Blended is a completely autonomous and contactless robotic kiosk that prepares healthy, fresh, and delicious smoothies that you can customize to your taste. Dulu teknologi seperti ini mungkin dianggap barang mewah, tapi di era pandemi dan pembatasan sosial, semakin banyak perusahaan meliriknya. Lalu peracik salad Sally yang dikembangkan Chowbotics juga laku keras, penjualannya meningkat 60% sejak Maret. Berpikir komputasional adalah metode untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Tantangan Bebras menyajikan soal-soal yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Ada 4 faktor penting dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi atau decomposition, kemudian ada abstraksi atau abstraction, lalu ada pola pengembangan atau pattern recognition, dan ada algoritma atau algorithms. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah proses untuk memperoleh intisari dari sebuah objek, menghilangkan kebergantungannya pada objek-objek dunia nyata yang pada mulanya mungkin saling terkait, dan memperumumnya sehingga ia memiliki terapan-terapan yang lebih luas atau bersesuaian dengan penjelasan abstrak lain untuk gejala yang setara. Kemudian yang kedua ada dekomposisi. Dekomposisi ialah memecah masalah menjadi lebih kecil sampai ke pokok sebuah masalah sehingga kita bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut dan dapat menyelesaikannya satu persatu dan mengidentifikasi perbagian dari mana masalah itu datang. Yang ketiga ada pola pengembangan, yaitu mencari pola yang biasanya di dalam sebuah masalah terdapat pola-pola tertentu untuk memecahkannya. Nah, di situ kita dituntut untuk mengetahui sendiri bagaimana pola dari permasalahan tersebut. Kemudian algoritma. Algoritma dalam mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama.
Nah, contoh yang paling mudah dalam kehidupan sehari-hari adalah pemecahan permasalahan untuk memasak nasi dengan menggunakan cara berpikir komputasional. Jadi memasak nasi pun juga melibatkan computational thinking. Yang pertama, misalnya di dekomposisi. Dalam memasak nasi, kita tentu harus memecahkan terlebih dahulu masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Seperti menyiapkan beras, air, tempat nasi, dan juga rice cooker. Kemudian ada pengenalan pola. Kalau dalam kasus memasak nasi, kita harus bisa mengenali pola yang ada seperti harus memasak air terlebih dahulu, baru memasak beras atau menyalakan rice cooker. Kemudian di metode yang ketiga adalah abstraksi. Seperti contoh, beberapa banyak beras yang kita butuhkan untuk makan nanti. Dan yang terakhir adalah algoritma. Contohnya dari sehari-hari dalam memasak nasi, yang pertama kita harus memasukkan beras sebanyak yang dibutuhkan, kemudian memasukkan air dan menyalakan rice cooker.